Mbak Vikon, saya izin meninggalkan dahulu karena pada intinya bahwa DKI akan melakukan PSBB. Nah, seperti apa Pak Gubernur minta saran kepada kita, Pak Gubernur Pak Anies, dan kita menyampaikan Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang, dan kami menyampaikan kondisi di wilayah Tangerang Raya. Bahwa kami pun dari awal PSBB tidak pernah berubah PSBB. Hanya perbedaannya di awal kita perketat, sekarang kita pelonggar. Satu hal yang permintaan saya, mudah-mudahan ada jaringan komunikasi walaupun dari Kementerian Kesehatan sudah ada komunikasi yang baik. Jika misalnya orang yang sakit, misalnya pas pada saat Tangsel penuh nih rumah sakitnya, mudah-mudahan bisa kerjasama dengan DKI, dengan Depok, dengan misalnya Bekasi, Bogor, atau yang lainnya. Cuma bagaimana caranya agar orang yang positif itu bisa ada komorbidnya, bisa disembuhkan. Kuncinya itu sih. Bu, untuk tanggal sendiri apakah akan kembali memperketat seperti di awal? Kemarin kan sempat ya, karena kita sulit, udah overload, udah penuh kan, kita sempat mau melakukan diskusi untuk apakah pelaku jam malam yang tadinya restoran tutup jam 10, apa kita tutup jam 6 saja atau jam berapa. Tapi di beberapa hari kemudian ternyata turun lagi kan, jadi yang positifnya OTG, jadi bisa di rumah lawan COVID atau mandiri. Dan ternyata ada kejadian yang 2 positif bisa langsung ke rumah sakit, sehingga kita tidak jadi melakukan hal tersebut. Jadi pasti tiap hari fluktuatif, tergantung dari kita lihat berapa jumlah pasien, bagaimana RT-nya, bagaimana kita melakukan tes dan tracking, dan bagaimana kesiapan dari sarana prasarana yang ada. Pasti setiap hari akan berubah kebijakan yang kita buat. Maka data itu penting untuk menjadi kebijakan kami. Kalau saat ini fokus untuk memutus mata rantai itu di sektor apa? Kita terus lakukan, nggak lihat sektor manapun. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan dengan tes dan tracking. Mudah-mudahan kalau dengan tes dan tracking, orang yang positif bisa kita tarik, kita isolasi, sehingga itu bisa mengurangi penyebaran dari penyakit COVID itu sendiri. Berarti dengan memastikan di hilir itu persediaan semuanya ada. Belum kembali ke PSBB awal ya, Bu? Masih bertahan Per hari sampai ini sekarang? belum. Kebijakan Pergubnya Pak Gubernur Banten, kan kita ngacunya ke Pergub Banten, kalau mungkin ke DKI, karena dasarnya kan yang PSBB itu adalah Tangerang Raya, Pak Gubernur yang minta. Maka kita akan selalu mengacu ke Pergub. Sampai hari ini tetap seperti itu. Yang artinya kebijakan diserahkan kepada pihak masing-masing daerah. Iya, yang pasti kalau untuk Banten itu Pak Gubernur selalu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kita. Dan tentu pasti saya, Pak Bupati, Pak Wali Kota selalu menyampaikan. Contoh, Tangsel pernah sendirian zona kuning merah kan, Kabupaten dan kota orange. Terus tiba-tiba sekarang Kabupaten Kota Merah, Tangsel orange. Jadi tergantung sebetulnya dari jumlah dari data kesiapan sarana prasarana, SDM sama berapa pasien, dan bagaimana kedisiplinan masyarakat. Kalau ternyata masyarakat penuh bebas, kita lihat nih, ini pasti bakalan menimbulkan kluster-kluster baru, maka kita akan rubah tentunya perwal. Karena perwal kan sangat mudah kita rubah, itu berdasarkan masukan dari perwal. Tidak seperti misalnya perda yang harus kemudian DPRD. Bu, Pak Anies sempat menyinggung ini nggak Bu, ketika rapat, misalkan bantuan untuk kapasitas rumah sakit di wilayah termasuk Tangerang sendiri, Bu? Intinya informasi aja. Kalau di DKI ada kosong, ya kita boleh mengirimkan, selama ini juga bisa kan, ke Saroso kita bisa, ke Wisma Atlet kita bisa. Jadi itu selama ini kita lakukan. Tapi kalau kita punya database yang online, itu kan bisa lebih cepat dan memudahkan kita. Kapasitas RLC misalnya masih cukup banyak, Bu. Itu bisa apa masalah satu dikata Ibu untuk nggak dulu narik tuas sampai hari darurat ini, gitu? per hari kemarin ya, saya nggak tahu nih, hari ini kan kita pasti akan evaluasi jam 5 sore. Per hari kemarin masih bisa kita atasi. Nah, per hari ini saya belum tahu. Jadi pasti akan kita cek terus per sore, biasanya jam 5 atau jam 9 malam. Untuk menghindari Contoh misalnya BPBD, Pak Herudin dan kawan-kawan pasti selalu berkomunikasi dengan camat, lurah, dan yang lainnya dengan dinas terkait memastikan sejauh mana kedisiplinan masyarakat. Misalnya kedisiplinan masyarakat kemarin sempat turun kan 50%. Kita dorong lagi nih, kita paksa. Sekarang udah ke angka 80% lagi. Itu per hari itu misalnya. Terus kita lihat dari dinas kesehatan berapa jumlah yang PDP, ODP sekarang udah rubah ya nama judulnya. Suspek. Ya, itulah saya belum hafal lagi. Ntar saya ngapalin lagi. Jangan ditulis ya. Iya. Ntar kalian nulis lagi. Ya. Ntar Bu Airin lagi ngapalin gitu kan judulnya. Jadi pada intinya selalu kita melihat itu, bagaimana kedisiplinan masyarakat, bagaimana kesiapan sarana prasarana, berapa jumlah pasien, itu yang akan menjadi kebijakan setiap hari yang akan kita buat seperti apa. Untuk Tangsel sendiri, apakah siap membantu DKI yang saat ini mulai overload untuk kapasitas rumah Ya sakit? semuanya harus saling bantu, namanya nolong orang, nolong nyawa masyarakat, jangan ditanya dulu, kamu KTP-nya apa? Nggak saya bantu, tapi meninggal, dosa kita, itu kan ya pasti. Namanya juga kemanusiaan, tidak pernah melihat suku, agama, ras maupun apa, apalagi KTP. ada kemungkinan nanti ada perketatan di wilayah perbatasan ini ya? Itu yang tadi sempat belum saya dengar ya, mungkin bisa jadi ada pembatasan. Cuma belajar pengalaman SIKM itu berat ya buat Tangsel. Tapi untuk Kita tidak bisa menegakkan terlalu banyak jalan kecil. Ya.
untuk menghindari imported case seperti apa, Bu? Apa? Mengingat imported case. Untuk menghindari Gini, tadi ada pertanyaan juga teman-teman wartawan kalian. Kalau misalnya di DKI mall ditutup, Iya. terus orang DKI jadi main karena mall di Tangsel buka jadi pada main ke Tangsel. Ya, betul. Apakah itu jaminan? Ternyata orang DKI yang main ke Tangsel masuk ke mallnya belanja, tapi protokol COVID-nya diikuti. Jaminan nggak bahwa itu akan dapat pertumbuhan? Kita lihat data, makanya saya nggak bisa berasumsi. Harus berdasarkan data. Nggak boleh kita berasumsi. Namanya penyakit, data sangat penting untuk membuat kebijakan. Oke. Gitu. Ya, pamit ya. Jangan lupa subscribe ya.